Young Coach. Yes, youngers. Hai. Hai Youngers. Yes. Apa nih? Kita pertama kali ini Yes. bisa hadir di Young Coach. Yes. Bener. Mungkin ada baiknya kita salaman dulu, Bu. Boleh. Iya. Ini sebenarnya di social Oh distancing, iya, Pak, siap. ya. Lupa. Maaf, Bu. Jangan nanti habis ini kita dapat telepon ya. Dibantai nanti ya. Iya. Hai youngers, aku Sela. Dan Rian. Oke. Iya. Kita berdua Mau ngapain di sini? mau apa ya? Mau ngobrol ya. Mau ngobrol, pastinya. of course. Oke. Dan untuk di episode pertama kali ini ya, kita akan mengulas apa sih? Introduce dulu kali ya. Boleh. Ya, sebelum kita jadi- menghadirkan figur-figur luar biasa Yes. di sini bareng Rian dan juga Sela. Jadi kita mungkin perkenalan dulu. Ya. Yes. Biar youngers di luar sana juga tahu nih kira-kira apa ya. Karena akhir-akhir ini ya, to be honest, aku sebagai millennials, aku tuh juga sedikit curious gitu. Apa sih podcaster itu? Iya. Karena yang pods itu yang podcaster ya. Jadi aku juga nyari-nyari nih, podcast itu apa sih sebenarnya? Iya. Jadi Ibu udah Apa? Udah riset nih ya sebelumnya. Iya, disuruh belajar, Pak. Iya. Kalau mau tahu Apa? aktivitasku sebelumnya belakangan ini, nyari-nyari bahan buat podcast nanti buat malam ini cuy. Buat malam ini Iya, loh. jadi kesibukannya tuh nyari-nyari data segala macam. Iya. Wah, untuk Young Pods. Buat youngers sih di luar Yes. sana. Biar lebih trusted gitu ya. Iya, Jadi kita no hoax di sini ya, harus berdasarkan sumber terpercaya. karena di belakang kita tuh ada Ada apa sih? lembaga pendidikan yang sangat iya nggak sih? Yang saat apa tuh? Sangat sakral. Jadi harus Sakral tuh kayak malam Jumat tahu sakral. aduh, iya. Oke, so by the way, ngomongin soal podcast, ini satu hal yang menarik sih sebenarnya. Aku nggak tahu ya, apa youngers di luar sana udah akrab sama kata yang satu ini. Iya. Karena podcast sendiri itu, aku baru mulai mengenal kata ini tuh di 2019 akhir, dan kayak blow up yang hype itu di 2020 ini gitu loh. Jadi- Ditambah dengan situasi yang ada sekarang gitu ya. Orang kebanyakan di rumah Yes. dan nyari-nyari nyari sesuatu yang baru kali ya. Yang mungkin udah bosan sama yang itu aja, mungkin dengar musik, Iya. nonton YouTube. Bener. Nah, podcast hadir sebagai pilihan yang baru gitu. Iya, setuju Iya, banget sama apa yang kamu bilang. Iya. Jadi kayak podcast ini istilahnya oase di padang Sahara gitu. Wes, Aku mantap juga. sekali. Itu istilah baru ya. Dan terima Apa? kasih loh. Kamu Iya. banyak Apa? memberikan insight kepada aku. Jangan muji gitu dong. Ntar kalau aku blank tanggung jawab lah Bapak ya. Santai lah, kita santai di Young Pods ya. Iya, santai aja. Biar Apalagi di episode pertama ya. biar nggak tegang-tegang gitu ya. Iya, benar juga tuh. Oke. Nah, mungkin pertama Sela ya. Sela kan namanya kan. Ntar aku cek KTP dulu nama aku Stella bukan. Karena kita Iya, Sela. berdua dipertemukan tuh sangat mendadak cuy ya. Iya. Kalau bisa dibilang. Bener. Iya, karena proyekan ini salah satu proyekan yang menurutku juga praktis ya. Tiba-tiba gue dihubungin gitu untuk ngisi jadi host dan yang menarik dari Young Pods sebenarnya buat youngers yang ada di rumah ya, dan buat Sela juga, dan buat teman-teman semua yang ada di sini. For your information, jadi aku tuh selama aku berkarir atau ngikutin aktivitas gitu ya. Semenjak aku sekolah dari SD, SMP, SMA, aku tuh paling susah banget, Lo tau susah apa? Susah apa? Susah dapet kalau lagi seleksi gitu. Susah. Misalnya Susah ada lulus gitu. iya, Kasian jadi banget sih hidup kamu. iya makanya Young Pods jadi jadi titik awal buatku. Jadi Young Pods menurutku sebagai achievement buatku. Oh. Ngerti nggak? Jadi tanpa seleksi, aku tuh dikasih tahu kan sama bisa disebut nggak sih? Oh nggak usah ya. Sama bapaknya gitu ya. Dibilang, Yan, lu mau nggak isi podcast, jadi hostnya, jadi podcasternya gitu. Nah di situ, wah sangat Bu? Apa? Proud. Iya proud banget. Biar
the champion nyanyi nggak sih? Nah itu menurutku jadi satu pencapaian sih Bu. Tanpa diseleksi aku subjektivitas mereka tuh bisa langsung kena. Wah, aku nggak tahu nih ya, kita ngomong Nah, kalau- begini, ntar bapaknya kena telepon, bapak tanggung jawab loh ya. Kena telepon apa? Jangan nakut-nakutin lah Bu. Nah kalau mungkin kalau ibu ya, kalau Sheila sendiri, aku coba ngestal medsos lo gitu kan. Oke. Kalau dilihat sih ibu nih berprestasi, iya gak sih Bu? Aku nggak tahu. Dipilih ke Thailand, wah itu luar biasa sih. Aku belum pernah yang kayak gitu sih Bu. Nggak pernah ke Thailand. Iya nggak pernah. Ini jadi achievement baru buat saya, pencapaian gitu loh. Dipilih jadi host podcast tanpa seleksi, langsung nggak ada kandidat, aku satu-satunya. means Ya, Bu. means you are qualified Nah. gitu dong. Ya, alhamdulillah. Maksud aku ya, ini bukan secara subjektif ya menurut aku. Ketika seseorang tuh memilih kita, berarti mereka percaya dong sama kita. Bukan berarti mereka nggak mengconsider orang lain gitu. Tapi itu tanggung jawabnya lebih gede, Bu. Iya sih bener. Ini sukses bikin aku nggak tidur semalaman sih, sumpah. Aku juga suaranya. Jadi dikasih tahu tuh awal, Yan nanti itu ya jadi host ya. Terus bilang aja, oh iya cuy nanti dipikir-pikir dulu ya. Sombong banget Anda, udah nggak diseleksi, pakai cara nolak lagi. Karena apa ya, aku tuh gak pede sebenarnya di depan kamera Bu, serius. Lah ini makanya kanan kiri apa? makanya aku tuh butuh pertimbangan yang cukup apa ya, Apa? cukup kompleks. Oh, Kompleks. sampai sholat nggak? Sampai sholat tahajud, istihoro nggak? Ditikung di sepertiga malam nggak? Wah itu lain lagi ceritanya. Oh beda ceritanya, oke. Iya. Oke. Nah untuk yang pertama Sel, Hmm. mungkin aku mau nanya, Apa? Oke. Yongpo sendiri kalau yang saya tahu apa sih? Mungkin kasih tahu ke teman-teman di rumah. Youngers Di rumah ya. ya, Jadi nggak cuma teman-teman Youngers yang ada di rumah, dimanapun Anda berada ya. Iya, sorry. Kita sangat senang sekali untuk menyapa Anda di malam hari ini. Jadi kalau aku sih sebenarnya yang Pots itu apa menurut aku? Well, ini menurut aku satu fasilitas atau satu wadah yang dipersiapkan sama teman-teman dari WNG TV buat mau apa ya istilahnya mengundang orang-orang dengan achievement yang bagus, prestasi yang bagus biar jadi inspirasi juga buat anak muda di luar sana. Karena kan sekarang ini jujur ya susah mencari istilahnya inspirator-inspirator yang bisa menggebrak jiwa kaum muda itu untuk berkarya. Wah, Aduh, aku siap, ngomong siap. udah kayak apa Iya, gitu. iya. Ini Nggak salah dipilih di Thailand, nggak salah. Iya. Tapi itu positif berarti. iya dong, masa Kita tepuk tangan dong untuk WNG TV kalau positif. Yes, iya dong harus. Jadi wadah positif aja sih buat agar orang-orang tuh khususnya nih ya dari Civitas Akademik UNG ya untuk sharing, untuk berbagi informasi juga ya. Mungkin kali ya ada di luar sana yang dosennya itu menurut dia galak gitu. Tapi pas kita undang di Youngpots, wah ternyata dia kece gila. Ternyata kan kita nggak pernah tahu gitu. Iya. Jadi kita menghadirkan sosok-sosok yang inspirasi, Yes, bener. inspiring dan Yes. mungkin orang ngelihatnya, apalagi kalau kita undang dosen kan. Iya benar. Nah, mahasiswanya tuh pasti pada iya kan? Lu tahu sendiri kalau gimana dosen sama mahasiswa. Well, aku mahasiswa yang baik ya. Jadi Oh, hubungan aku dengan dosennya baik. iya. Beda ya. Beda nasib kita. Beda nasib. Nah, jadi itu bisa jadi apa ya? Kayak, wah, ternyata dosenku sebenarnya orangnya kayak gini. Iya. Kita mengulas sisi lain dari Yes. doi kan nanti. Ya, jadi Setuju. Karena kan orang itu sebenarnya banyak sisinya ya. Jadi kadang-kadang kita tuh hanya terpaku pada satu sisi aja gitu. Benar Sampai sekali. kita itu istilahnya apa ya, kayak menilai orang tuh dari luarnya aja. Padahal nggak boleh kayak gitu loh. Don't judge the book by its cover. itu familiar banget. Iya kan? Jadi kayak di Youngpots ini tuh kita seolah mengenalkan ini nih orang-orang inspiratif gitu. Dan gak hanya dari WNG aja loh ya, buat Youngers kita juga membuka kesempatan teman-teman yang punya komunitas, orang-orang di luar sana yang punya achievement yang bagus untuk duduk di sini dan sharing bareng aku sama Rian dan bisa jadi inspirasi juga buat Youngers. Ini bukan kode kan biar segera dikasih minum? Oh enggak. Ini tempatku Bu, jadi Oh kalau gitu. mau minum langsung aja. Sombong. Punya aku sampai gak dikasih minum. Gimana sih? Iya, kamu minum yang lain aja. Ini ada chat.
Aduh. Oke. Bercanda. Atau apa? Oke. Nah, jadi itu ya Young Pots perkenalan. Iya, jadi kalau yang nanya-nanya apa sih Young Pots itu gitu. Jadi tadi udah dijawab sama Sheila. Itu berdasarkan contekan sih Pak dari tim kreatif. Iya. Jadi tim kreatif nih patut diacungi jempol. Yes, iya benar. Kerjanya juga keras ya, kerja Iya. keras jauh ini. Ini kita nggak lagi ini kan? Apa? Pers. Ngapain? Biar ntar dinaikin honornya. Nah, gimana sih, El? Enggak. Oke, jadi mau kemana nih kita? Ke hutan. Kemana arah pembicaraan kita nih? Well, sebenarnya ya buat teman-teman youngers ya, jadi kita mau sedikit sharing nih soal podcast sendiri. Nah, sebenarnya aku tuh jujur ya, ketika diminta untuk jadi podcaster, iya, ini something new to me sih sebenarnya. Tapi karena sudah dipercaya, ya I will do my best gitu ya. Semoga aku nggak panen hujatan setelah ini. Jadi aku tuh cari-cari gitu. Sebenarnya podcast ini dari mana sih awalnya? Kayak penggagasnya siapa sih? Gitu. Dan ternyata thank you Om Google, aku menemukan banyak sekali referensi sih sebenarnya. Oke. Jadi terus lanjut. Oke, jadi Lupakan. bentar. Udah ingat lagi. Oke. Coba lagi. Jadi aku nyari-nyari kan siapa sih yang pertama kali menggagas atau pertama kali mendevelop podcast ini. Dan ternyata pencarian aku tuh berakhir pada 2 orang yang sangat andil besar di dalam pembuatan podcast ini. Nah, tapi tadi udah ngobrol kan sama Sheila di belakang tadi. Sempat ngobrol-ngobrol sejarah podcast dan segala macam. Jadi kita kasih tahu ya buat youngers, kita juga belajar sebenarnya. Gak mungkin kita duduk di sini langsung tahu ya. Bener. Iya. Karena manusia tuh harus belajar. Iya. Kalau dia berhenti belajar berarti dia udah merasa hebat banget. Sekali, Bu. Nah, aku juga sempat, jadi kita open aja, kita terbuka aja. Boleh. Ke youngers ya. Iya, nggak apa-apa Nah. nih. Aku siap dihujat. Tenang aja. Ada aku kok. Yes. Okay. Nah, sebenarnya sih aku udah lihat-lihat ya dari tim kreatif udah ngasih apa sih namanya literatur buat aku pelajarin gitu untuk episode awal. Nah, di situ ada aku lupa sih namanya Felix dikasih enggak, bukan Felix Yao. Dia kalau nggak salah yang podcastnya 30 Days of Lunch. Nah, dia waktu di YouTube-nya tuh dia ngebahas soal gimana kita apa sih namanya membuat podcast, ngebuild podcast gitu. Nah, di situ ada salah satu podcaster favorit beliau mungkin. Dia dari Amerika. Terus gue lupa namanya siapa. Nah, cuman di situ yang menarik sebenarnya podcast sebesar dia masih menggunakan notes ketika dia lagi lagi berinteraksi dengan tamunya gitu. Cuman ya beda lagi. Dia kan podcast yang emang pure. Kalau kita lagi taping atau live gitu ya. Terus kita ngorek-ngorek sesuatu gitu nggak apa-apa. Well, sebenarnya kita tuh manusia ya, tempat salah dan hilaf. Jadi ini bukan ngeles ya, youngers. Aku tuh nggak ngeles ya. Ini jujur aja gitu. Jadi sebenarnya kenapa kita butuh catatan atau notes atau misalnya tab kayak gitu sih sebenarnya biar bisa jadi reminder juga buat kita. Kan kayak tadi aku tuh lupa, tapi sekarang aku udah inget kok namanya. Siapa? Jadi itu namanya Adam Curry and Dave Wiener. Adam Curry and Dave Wiener. Yes. Pemenang dong dia. We are the champion. Ibu lagu mulu ibu. Terus. Iya, jadi habis aku bingung ntar aku respon apa dong. Siap. Jadi mereka berdua ini kayak kolaborasi gitu dan akhirnya membuat istilahnya itu kayak rekaman audio gitu loh. Tapi itu belum disebut podcast ya di era itu. Belum lahir istilah podcast ini. Cuman bentukannya itu udah dalam bentuk podcast gitu. Nah, jadi audio yang apa sih namanya? Bentuk audio ya? Benar ya.
Terus jadi ada orang ngobrol, berinteraksi. Ya, ada yang disampaikan gitu. Iya. Nah, tapi terus kemudian di tahun 2005 kalau nggak salah. Tahun 2005. Yes, itu ada yang namanya Ben Hammersley. Nah, dia ini diminta untuk membuat atau melis gitu ya, 20 kata. Dan akhirnya dia menulis salah satu itu podcast. Yeah. Jadi yang ditulis dan yang paling apa sih namanya? Iya. Yang paling dicari nggak sih? Iya. Jadi setelah dia nulis kata 20 kata itu dan lahirlah kata podcast ini, si dari pihak Oxford Dictionary itu menghubungi dia dan bilang congratulations karena kata podcast ini tuh menjadi word of the year. Means that orang di Amerika tuh pada nyari gitu loh kata podcast ini apa gitu kan. Jadi word of the year ya, podcast. Kata podcast itu. Iya. Paling dicari. Iya, waduh, gitu. Iya. Enak banget ya jadi dia dicari-cari, aku doang gak dicari. Ada saatnya. Iya, amin ya. Ada saatnya, Bu. Oke, jadi jangan sampai curhat. Oke, lanjut. Oke, jadi gitu ya. Di tahun 2005 podcast jadi kata yang paling apa sih namanya? Dicari. Word of the year. Yes, jadi word of the year gitu. Nah, tapi hubungannya sama dari kata word of the year sama dijadiin podcast tuh apa? Nah, maksudnya apa ya? Cerita di balik itu sampai podcast tuh jadi apa sih namanya? Jadi nama, jadi something. Nah, setelah kata podcast ini lahir, pihak dari ini boleh nyebut merek nggak sih? Nggak apa-apa ya. Pihak dari Apple itu ya membuat akhirnya Apple iPod. Jadi podcast itu jadi iPod Broadcaster. Ya, jadi itu jadi ada sangkut pautnya gitu. Setelah dari Apple, nah mulai terkenal kata podcast ini, mulai terkenal podcast ini sampai akhirnya itu apa ya? Jadi booming gitu. Jadi banyak orang yang ternyata senang mendengarkan podcast karena mungkin kita pernah ngerasain kali ya, Rian, kayak pengen beraktivitas tapi kita pengen juga dengerin insight atau pengen dengerin orang ngobrol gitu. Nah, podcast ini tuh hadir sebagai salah satu solusi buat orang-orang di Amerika. Karena kan kita juga makin lama makin konsumtif ya, jadi tidak bisa menutup kemungkinan kita tuh pengennya multitasking gitu, misalnya sambil masak, dengerin berita di ini gitu. Tapi bener juga sih, kayak apa ya? Daripada kita tuh susah-susah, sebenarnya sih nggak gitu, cuman daripada kita susah dalam membaca atau malas gitu kan, biasa kan banyak tuh beberapa orang yang suka malas baca. Nah, bisa solusinya bisa dengerin podcast. Iya, bener banget. Iya. Jadi lewat audio kan. Jadi nggak perlu susah-susah tuh baca buku sampai apa tebel-tebel setebel itu. Terus juga kan misalnya kalau berkendara ya, misalnya kayak kita kan pengen dengerin apa gitu, kalau kita play video di kendaraan kan bahaya juga gitu. Jadi makanya podcast ini hadir sebagai solusi instan sih sebenarnya. Jadi berdasarkan pencarian aku juga, asik. Pencarian. Jadi berdasarkan pencarian aku, paling banyak orang tuh dengerin podcast tuh di rumah. Ya mungkin karena sekarang juga kita lagi stay at home gitu ya, jadi penggunaan podcast itu meningkat tajam. Terus juga paling banyak orang itu mendengarkan podcast ketika mereka lagi berkendara. Hampir sekitar 11% itu mereka dengernya sambil berkendara, dan terakhir 6% itu mereka sambil berolahraga. Ya, jadi apa ya istilahnya, mereka tuh pengen gitu sambil tetap olahraga sambil dengerin mungkin berita atau mungkin ceritanya orang-orang kayak gitu. Tapi honestly aku belum kepikiran sih olahraga dengerin podcast. Asli. Gimana tuh caranya ya? Jadi lari misalnya kan, lari terus dengerin orang ngobrol. Kayak apa ya? Well, itu kan kayak lifestyle di Amerika gak sih? Iya. Mohon maaf ya, kita berdua belum pernah ke Amerika, Pak. Jadi jangan menjudge. Oke. Tapi kalau yang mainnya jauh masih Ibu. Thailand, Bu. Aku mah baru seputaran Indonesia. Iya, maklum. Thailand buta. Apa sih? Thailand buta. Aduh, mohon maaf ini kalau nggak lucu ya. Saya bukan pelawak. Aduh, terus. Nah, terus akhirnya menarik. Ngomongin soal sejarahnya lagi nih ya. Jadi akhirnya kemudian kenapa podcast ini jadi makin banyak didengerin gitu ya. Makin banyak orang yang suka dengerin podcast ini. Nah,
itu berdasarkan Spotify, dan berdasarkan katadata.co.id itu mereka meriset dan menemukan bahwa orang itu banyak mendengarkan podcast itu yang temanya komedi, terus temanya cerita horor, lifestyle, sosial budaya, seni dan hiburan kayak gitu-gitu. Dan itulah yang akhirnya juga kalau nggak salah di 2018 Spotify itu akhirnya membuat satu istilahnya kanal khusus deh buat podcast. Gitu. Jadi setelah itu ya podcast ini tuh makin booming. Karena mungkin banyak orang di luar sana yang pengen tuh sambil tiduran dengerin orang ngobrol, dengerin podcast gitu. Dan itu melejit loh. Banyak banget yang pada akhirnya jadi suka dengerin podcast. Sorry. Ibu bukan Wikipedia kan, bukan kan? Masih Sela kan ini? Masih, aku masih. Terima kasih loh. Dari tadi dia ngomongin soal data sih. Waduh. Iya, ini karena aku disuruh belajar loh ya. Jadi kelihatan siapa yang prepare-nya lebih matang ya. Jangan gitu. Partner tuh saling mengisi. Oke, siap. Oke. Nah, tadi udah ngomongin kan soal apa sih namanya? Seluk-beluk podcast sendiri ya sampai sejauh ini. Nah, kalau bicara soal podcast di Indonesia, lu punya data nggak sih? Setahu aku ya, ini berdasarkan apa yang aku cari. Jadi kalau podcast di Indonesia itu pertama kali ya yang istilahnya menyalakan api podcast di Indonesia. Pemantik itu, ya? Ya pemantik, bener banget. Itu kalau nggak salah namanya itu Adriano Colby ya itu dia ya. Mohon maaf Pak. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan nama dan gelar. Jadi Adriano Colby itu dia menjadi bapak podcaster Indonesia. Dikenal sebagai bapak podcast Indonesia. Karena di 2016 dia tuh yang pertama kali istilahnya membuat konten podcast. Itu aku ingat banget kontennya. Kalau nggak salah judulnya podcast awal minggu. Yes, benar banget. Dan itu podcast yang pertama kali, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah podcast awal minggu salah satu podcast yang pertama aku dengerin. Iya. Kalau nggak salah. Berarti kelihatan ya generasinya. 2016 baru. Iya, 2016 aku masih di. Kamu kan udah ini juga, udah main gadget kan? Iya udah sih. Udah. Cuma mainan aku nggak nggak se akademik itu. Tapi si Adriano Colby itu dia sebenarnya cara dia bercerita, terus cara dia podcast gitu ya. Dia sebenarnya orangnya nggak terstruktur. Iya. Jadi ngomong aja gitu random. Iya, jadi random shit talk gitu. Dia ngalir aja sih kalau. Dan aku pernah baca. Jadi bukan hanya Sela aja yang baca, aku juga baca kok Youngers. Nah, jadi ngomongin soal siapa Adriano Colby. Jadi si Adriano Colby itu dia bilang gini. Jadi dia lebih menurut dia sesuatu yang dia lebih mementingkan konsistensi bahwa konsistensi lebih penting daripada yang sesuatu yang besar gitu. Sesuatu yang yang wow gitu. Jadi saya kayak kecil tapi yang penting dia konsisten gitu. Ya itu sih dia. Harus kayak gitu sih kita jadi kalau dilihat kan si Adriano Colby sendiri di podcast awal minggu kontennya tuh biasa banget. Jadi dia ngobrol ngalor ngidul. Aku nggak pernah dengerin sih. Iya tapi konsisten. Dia udah kalau nggak salah udah sampai puluhan episode kalau nggak salah ya. Iya jadi dia nggak salah kalau disebut sebagai bengawan podcast di Indonesia. Yes, bener banget. Dan kalau di Indonesia kan kita punya tuh Adriano Colby. Nah di dunia inget nggak dua nama yang aku sebutin tadi? Si Adam Curry sama Adam Curry lagi. Curry tuh makanan bapak lapar. Oke. Maaf. Adam Curry sama Dave Viner. Nah mereka ini berdua juga dijuluki sebagai Podfather.
Oh. Atau podcaster Godfather gitu. Jadi saya kayak dari mereka lah podcast ini lahir gitu. Nah kemudian kalau di Indonesia jadi kita kalau dibandingin sama mereka berdua tuh nggak ada apa-apanya ya. we are nothing. Tapi siapa tahu Bo, iya podcast kita tuh bisa ya Allah, melejit dan amin. Iya, nggak ada yang tahu. Iya, didoain aja ya. Didoain aja ya. Starting point itu penting loh. Bener banget. Jadi karena di episode pertama kita tuh harus bagus, bener. Nah, jadi terus akhirnya ini sih yang menarik sebenarnya. Kenapa podcast itu pada akhirnya diilhami ke YouTube? Ini menarik ini. Iya. Jadi babak baru lagi, cuy. Iya, bener banget. Apa ya? Karena mungkin aku sendiri melihat ya, dari 250 juta penduduk Indonesia, 150 juta itu semua tuh main media sosial. Dan dari total itu 88%-nya itu menggunakan YouTube. Iya. Terus di posisi kedua itu ada WhatsApp, Facebook dan lain-lain. Dan usia yang main YouTube itu 66%-nya itu adalah millennials. Jadi hitungannya tuh baru 18 tahun sampai 34 tahun. Jadi kita berdua masih millennials ya. Enggak tua banget kita. Iya. Gitu. Tapi imigran digital juga sekarang udah sedikit udah main YouTube mereka. Iya benar. Kayak boomers gitu ya. Benar. Tapi paling banyak sih Facebook ya. Iya sih paling banyak. Mungkin karena Facebook sih yang paling gampang digunakan. Terus paling apa ya? Pasti paling nostalgia banget nggak sih? Iya. Jadi mereka tuh kalau nyari apa mutualan temannya yang dulu ya mereka bisa surfing di itu Facebook. Iya benar. Nah, jadi aku tuh nyari-nyari kan nih benang merah. Kenapa nih pada akhirnya podcast nih diangkat ke YouTube? Yes. Nah, kenapa? Kalau kita ngelihat ya, di era digital ini makin banyak orang jadi YouTuber. Artis aja tuh jadi YouTuber. Kan? I don't know ya. Sekarang udah ini ya, udah malah berganti ya. Yes, benar. Ingat gak? Tahu Skinny 24 gak? Skinny Indonesia 24. Si yang kakak adik gitu kan? Iya. Mereka kan pernah bilang TV tuh YouTube tuh lebih keren daripada TV. Lebih dari TV. Iya, YouTube tuh lebih dari TV gitu. Tapi Bu, kenapa? Ini kita nanti kan mau ditayangin di TV sama YouTube, jadi jangan sampai ini Bu. Enggak, kita kan berdasarkan apa yang orang bilang. Oh ya, siap. Bisa dimaafkan. Iya. Terus, jadi menurut aku ya, karena sekarang kan para selebriti, artis juga itu mulai main YouTube. Nah, nggak menutup kemungkinan itu persaingan konten tuh luar biasa loh Pak. Kan istilahnya kayak satu orang tuh bikin vlog, orang lihat, wah vlognya keren tuh, ya udah gue bikin vlog aja. Sama nggak sih kayak di Gorontalo kita buka rumah makannya laku, ya udah orang juga pada rame-rame dia buka rumah makan. Jadi itu nggak berlaku hanya cuma di Gorontalo ya, karena dulu paling banyak tuh didengerin kalau yang budaya-budaya kayak gitu tuh hanya ada di Gorontalo, tapi sebenarnya enggak ya. Sampai ya artis-artis pun ya aku itu istilahnya mengandaikan itu gitu. Siap. Jadi karena persaingan konten itulah akhirnya beberapa orang memutuskan untuk kayaknya mengilhami podcast ini ke dalam YouTube. Nah tapi ya ini agak sedikit misunderstanding sih sebenarnya. Kalau dia udah diilhami ke YouTube itu bukan podcast lagi namanya. Iya. Tapi ada apa lagi tuh? Pitcast.